Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani dengan NIM 14225313. Di sini saya akan menjelaskan siklus kehidupan manusia. Oke. Yang pertama kita mulai dari organ reproduksi perempuan atau wanita. Organ reproduksi wanita itu dibagi menjadi dua, ada internal dan eksternal. Oke, kita bahas pertama, yaitu organ reproduksi wanita bagian luar. Di organ reproduksi wanita bagian luar itu ada mons pubis, terus ada vagina, ada labia minora, ada labia majora, ada vestibula, ada anus. Untuk mons pubis sendiri adalah rambut-rambut yang berserakan yang di luar itu untuk melindungi organ tersebut dari bahaya-bahaya dari luar. Kemudian vagina adalah tempat masuk ketika seorang wanita melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi wanita bagian dalam. Untuk organ reproduksi wanita bagian dalam itu ada uterus, ada fundus, ada uterine tubule, ada endometrium, ada myometrium, ada cervix, ada ovarium, ada fimbriae, ada vagina, dan ada tuba fallopian atau fallopian tube. Di mana ovari adalah tempat produksinya sel telur pada wanita, kemudian disalurkan melewati fallopian tube menuju ke uterus, di mana uterus sendiri adalah berfungsi untuk menjaga sel telur yang telah dibuahi, kemudian menempel pada endometrium. Untuk vagina adalah saluran penghubung dari ke rahim, dari vulva ke rahim. Selanjutnya kita akan masuk ke organ reproduksi pria, di mana organ reproduksi pria itu ada tulang kemaluan, ada vas deferens, ada penis, ada uretra, epididymis, testis, scrotum, vesicula seminalis, kandung kemih, dan kelenjar prostat. Di mana testis adalah tempat produksinya sel sperma, kemudian disalurkan melewati epididymis, kemudian vas deferens, saluran ejakulasi, dan dikeluarkan melalui uretra, di mana uretra tersebut adalah tempat keluarnya sel sperma dan air kencing atau kandung kemih. Selanjutnya kita akan masuk ke organ reproduksi pria, di mana organ reproduksi pria itu ada tulang kemaluan, ada vas deferens, ada penis, ada uretra, epididymis, testis, scrotum, vesicula seminalis, kandung kemih, dan kelenjar prostat. Di mana testis adalah tempat produksinya sel sperma, kemudian disalurkan melewati epididymis, kemudian vas deferens, saluran ejakulasi, dan dikeluarkan melalui uretra, di mana uretra tersebut adalah tempat keluarnya sel sperma dan air kencing atau kandung kemih. Oke, selanjutnya dari proses pembentukan sel sperma tadi, kita melanjut ke pembentukan sel telur. Sel telur itu disebut oogenesis, di mana di dalam pembentukan sel telur itu ada namanya oogonium, ada oosit primer, oosit sekunder, badan polar pertama, ovum, dan badan polar kedua. Oogonium itu adalah diploid itu mengalami pembelahan namanya mitosis, kemudian menghasilkan oosit primer, yang dimana oosit primer itu adalah diploid, kemudian mengalami pembelahan yang selanjutnya yaitu meiosis pertama, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Kemudian dari oosit sekunder dan badan polar pertama itu mengalami pembelahan lagi, yaitu meiosis kedua, menghasilkan ovum dan badan polar kedua, di mana di badan polar pertama itu memiliki sitoplasma lebih kecil dibandingkan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder itu adalah proses di mana tidak akan menghasilkan ovum apabila tidak ada pembuahan atau mengalami fertilisasi. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari sel sperma sendiri. Di dalam sel sperma itu ada bagian kepala, ada bagian tengah, dan bagian
itu adalah enzim yang membantu proses fertilisasi. Kemudian di nukleus itu ada di mana tempat DNA berada. Kemudian di mitokondria itu adalah tempat di mana ada enzim yang membantu sperma yang membantu sperma untuk keluar. Kemudian membran plasma adalah ekor yang membantu mendorong sel sperma itu keluar dan memasuk pada vagina wanita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses fertilisasi, di mana proses fertilisasi itu pertama saya akan menjelaskan bagaimana sel sperma itu akan masuk ke dalam ovum itu. Pertama, setelah dengan oosis, sel sperma yang telah menjalani kapasitasi akan terpengaruh oleh zat-zat dari korona radiate, sehingga isi akrosom dari daerah kepala sperma itu akan terlepas dan berkontak dengan lapisan korona radiata, tripisin dan lysin zone yang dapat melarutkan dan membantu sperma itu melalui zona pellucida, kemudian menembus mencapai ovum. Setelah sel sperma itu masuk ke dalam ovum, maka akan terjadi ovulasi, di mana ovulasi itu melepaskan oosit sekunder. Setelah ovulasi melepaskan oosit sekunder, maka akan terjadi pembuahan. Di hari pertama itu akan mengalami sel tunggal atau zigot. Kemudian di hari kedua yang pembuahan tadi itu akan menjadi 2 sel, kemudian di hari ketiga menjadi 4 sel, hari keempat akan menjadi 16 sel, kemudian di hari kelima akan menjadi blastocysta awal atau biasanya kayak buah anggur gitu. Kemudian di hari ke-6 sampai ke-7 biasanya itu mengalami blastocysta tahap akhir, biasanya itu berbentuk berongga. Setelah mengalami blastocysta tahap akhir, maka akan mengalami embrio itu atau sel sperma dan sel telur yang bertemu tadi akan menjadi embrio, kemudian memulai implantasi di dalam uterus atau kemudian menempel pada endometrium. Oke, selanjutnya kita masuk ke fase menstruasi, di mana fase menstruasi ini terjadi pada setiap bulan pada wanita. Fase menstruasi ini terbagi menjadi 4 fase, yaitu pertama ada fase menstruasi, di mana fase ini umumnya berlangsung dari hari pertama hingga hari kelima, yaitu ketika lapisan rahim luruh melalui vagina jika tidak terjadi kehamilan. Kebanyakan wanita biasanya itu mengalami pendarahan selama 3 hari hingga 5 hari. Kemudian fase kedua adalah fase folikuler, di mana proses menstruasi berikutnya yaitu fase folikuler yang berlangsung di hari 6 hingga hari ke-14. Selama waktu ini tuh biasanya kadar hormon estrogen meningkat sehingga lapisan rahim endometrium tumbuh dan menempel. Setelah itu hormon perangsang folikel bekerja menyebabkan folikel di ovarium tumbuh selama hari ke-10 hingga ke-14. Salah satu folikel yang berkembang akan membentuk sel telur yang sepenuhnya menjadi matang. Oke, tadi ada fase folikel, kemudian masuk ke fase selanjutnya ada fase ovulasi. Berikutnya terjadi fase ovulasi, kira-kira itu terjadi pada hari ke-14 dalam siklus menstruasi 28 hari. Biasanya tubuh itu mengalami peningkatan hormon luteinizing LH yang menyebabkan ovarium melepaskan sel telurnya. Biasanya peristiwa inilah yang disebut ovulasi. Setelah ovulasi mengalami fase luteal. Proses menstruasi yaitu selanjutnya itu fase luteal yang berlangsung sekitaran hari ke-15 hingga hari ke-28. Biasanya pada fase ini meninggalkan ovarium dan berjalan melalui sel tuba ke rahim. Selama fase ini biasanya hormon progesteron meningkat untuk mempersiapkan kehamilan pada lapisan rahim. Apabila sel telur itu dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim atau mengalami implantasi, maka kita tuh akan dinyatakan hamil. Oke, kita masuk ke proses pembuahan. Biasa kita mulai dari pembuahan pekan ketiga. Biasanya di pekan ketiga itu pembuahan telah terjadi dan bola mikroskopisme pembelahan yang disebut blastocysta telah tertanam di dinding rahim. Kemudian di pekan keempat embrio itu tuh berkembang dan berkembang sehingga menjadi seukuran kutu.
Kemudian di pekan kelima, janin itu seukuran kacang lentil. Sel-sel jantung hanya tersusun sebagian saja terjalin menjadi jantung, namun terus bergerak. Kemudian selanjutnya di minggu ke-6, di mana jantung embrio sedang memompa darah dan seharusnya dapat diekstasi dengan peralatan ultrasuara yang sensitif. Stetoskop tidak dapat membantu karena stetoskop ini tuh hanya tidak di luar saja. Kemudian pekan ke-7, di mana embrio itu panjangnya sekitaran 1 inci. Biasanya di fase-fase ini tuh banyak wanita tuh mulai curiga bahwa dirinya itu merasa dirinya hamil. Oke, kita masuk ke trimester kedua. Biasanya itu trimester kedua itu terjadi pada minggu ke-14. Di minggu ke-14 sampai ke-16 itu kemungkinan keguguran menurun drastis karena panjangnya itu lebih dari 5 inci dan beratnya itu sama dengan sekantong cemilan gitu. Kemudian di minggu ke-17 sampai 20, janinnya itu setengah bulan, bentuknya setengah bulan, terus kemudian beratnya sekitaran 9 ons dan namun sistem sarafnya itu belum matang. Kemudian di minggu 21 sampai 24 biasanya itu panjang janin itu sekitaran 1 kaki dan beratnya itu sekitaran 1,5 on ya, sekitaran 2,5 ons, 2,5 kilo lah. Kemudian di minggu ke-25 sampai ke-28. Nah, di minggu 25 sampai 28 ini tuh udah masuk ke trimester ketiga. Di mana trimester ketiga itu minggu ke-28. Di minggu ini tuh meskipun otaknya mulai berkembang pesat, pada janin minggu ke-25, janin hanya memiliki peluang bertahan hidup sekitar 50% apabila janin itu dikeluarkan. Kemudian di minggu 29 sampai 32, pada minggu ini janin itu tuh memiliki berat sekitaran 14, kerangkanya sudah fleksibel, sudah terbentuk sempurna. Kemudian di minggu selanjutnya yaitu minggu ke-33 sampai 36, meskipun janinnya itu belum sepenuhnya terbentuk pada tahap ini, peluang mereka untuk bertahan hidup itu lebih baik dibandingkan sebelumnya ya tadi ya, sekitaran 95%. Beratnya itu sekitaran sudah mencapai 7 pon, sekitaran 3 kilo dan panjangnya itu sekitar 19 inci pada minggu ke-36. Minggu terakhir dari semester ketiga yaitu minggu 37 sampai minggu 40, dimana janin itu sudah cukup bulan dan siap dilahirkan karena semua orang ini sudah matang dan rata-rata wanita itu melahirkan pada minggu ini, dimana dikalkulasi sekitaran 28 hari setelah pembuahan. Oke, selanjutnya kita masuk proses melahirkan. Di proses melahirkan itu terjadi 4 kala, yaitu kala 1, kala 2, dan kala 3. Kala 1 itu ada 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Di mana fase laten itu yaitu dimulai sejak kontraksi itu muncul hingga pembuahan 3-4 cm. Biasanya pada fase laten itu berlangsung selama 7-8 jam. Kemudian fase kedua yaitu fase aktif, biasanya itu dari pembukaan 4-10 cm dan berlangsung selama 7-8 jam. Kemudian di fase aktif ini sendiri itu ada 3 subfase, ada akselerasi, dilaktasi maksimal, ada deselerasi. Di akselerasi sendiri itu berlangsung selama 2 jam dan pembukaannya itu mencapai 4 cm. Kemudian pada dilaktasi maksimal itu tuh berlangsung 2 jam juga. Kemudian itu tuh berkembang bermuka menjadi 9 cm. Kemudian yang terakhir deselerasi ini berlangsung agak lambat dan pembukaan mencapai 10 cm. Oke, selanjutnya dari kala 1 tadi udah, kemudian masuk ke kala 2, yaitu dimana kala 2 itu ketika pembukaan serviks itu telah sempurna sehingga keluarnya bayi. Biasanya berlangsung selama 2 jam. Pada kala kedua ini tuh biasanya terjadi gejala-gejala. Yang pertama, ibu itu mengalami tekanan yang meningkat, kemudian dari menonjol, kemudian ibu juga mengalami pengeluaran lendir dan darah. Yang terakhir
terakhir yaitu kala ketiga, di mana itu tuh dimulai ketika bayi itu lahir dan diakhiri dengan keluarnya plasenta dan selambut ketumban. Biasanya di kala ketiga ini berlangsung selama 30 menit. Kemudian pada kala ketiga ini juga terjadi perubahan psikologis kepada sang ibu. Biasanya ibu tuh merasa bahagia, merasa lelah, dan ibu itu ingin cepat-cepat memegang anaknya sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke anatomi payudara, di mana di payudara itu terdiri beberapa sistem. Diantaranya ada dinding toraks atau dada, lobus, puting susu, areola, saluran susu, jaringan adiposa, dan kulit. Di mana dinding toraks ini itu tuh berguna untuk melindungi organ vital dalam ruangan dari sistem pernafasan. Kemudian otot dada ini tuh untuk menjaga, mempertahankan postur tubuh. Kemudian lobus itu berfungsi untuk mengendalikan aspek kognitif dan sensorik pada tubuh. Kemudian pada puting susu ini tuh tempat keluarnya air susu ibu. Kemudian pada areola itu tempat mengatur suhu saat menyusui. Kemudian saluran susu itu adalah jaringan keluarnya susu. Kemudian jaringan adiposa adalah tempat menyimpannya energi dalam bentuk lemak. Oke, selanjutnya kita akan membahas fisiologi laktasi. Laktasi dimulai ketika hisapan mulut bayi pada puting susu ibu, kemudian merangsang kelenjar hipofisis anterior, kemudian memproduksi sejumlah prolaktin, yaitu hormon utama yang mengandalkan pengeluaran air susu. Kemudian setelah itu mengalami refleks letdown atau refleks ejeksi susu, di mana hisapan puting dapat merangsang kelenjar hipofisis posterior untuk menghasilkan hormon oksitosin. Di bawah pengaruh oksitosin tersebut, biasanya sel-sel di sekitar alveoli itu berkontraksi dan mengeluarkan susu melalui sistem ductus ke dalam mulut bayi. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses atau posisi yang benar saat menyusui. Yang pertama yaitu adalah harus yang kita lakukan seorang ibu adalah mengeluarkan ASI itu sedikit demi sedikit, kemudian dioleskan pada puting susu dan areolanya. Kemudian yang kedua, letakkan bayi pada perut ibu, kemudian menghadap pada payudara. Ibu bisa pada kondisi berbaring atau santai. Yang ketiga yaitu ibu memegangin payudara dengan posisi ibu jari di atas dan jari lainnya menopang di bawah. Selanjutnya bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut. Kemudian setelah bayi itu membuka mulut, dengan cepat kepala bayi itu diletakkan ke payudara ibu dengan puting serta auranya itu masuk semua ke mulut bayi. Usahakan sebagian besar aura itu masuk ke dalam mulut sehingga puting susu berada di bawah langit-langit dan lidah bayi akan menekan ASI keluar dan beri tempat penampungan ASI yang terletak di bawah areola. Setelah bayi mulai menghisap, payudara tak perlu dipegang atau disangga lagi. Setelah itu, lepaskan payudara setelah bayi itu merasa kenyang, kemudian disendawakan.